PBNU soal aksi 411 dan rencana reuni 212.2 stop politik identitas. Ini beritanya di Detik. Tak bacain ya, ini menarik. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat. Pernyataan itu disampaikan guna menyikapi aksi 411 kemarin hari Jumat ya, dan rencana reuni 212. Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat tidak ada manfaatnya. Kalau saya boleh tambahin malah membuat mudarat yang besar. Menurutnya hal itu hanya akan merugikan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, stop politik identitas, kata Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangannya Sabtu hari ini ya. Menurutnya politik identitas adalah aksi pembodohan kepada masyarakat. Dan menurut saya aksi pembusukan terhadap agama. Jadi agama jadi kelihatan buruk kalau dimainkan kayak seperti ini. Merawat dendam hanya membuat bangsa ini kehilangan energi positifnya. Ini memang kelompok itu kok kayaknya itu maunya Indonesia itu pada bermusuhan, berantem. Ngakunya beragama tapi kok gitu ya. Kita perlu persatuan. Kebersamaan akan membuat kita kuat sebagai bangsa, katanya. Rahmat mengatakan bangsa yang besar akan mewarisi nilai-nilai kebaikan untuk generasi mudanya, bukan menanamkan energi negatif. Politik identitas adalah kejahatan politik yang pada akhirnya menjadi kejahatan kemanusiaan. Dan saya sebagai kiai juga menganggapnya bukan hanya kejahatan politik dan kejahatan kemanusiaan, tapi kejahatan terhadap agama, karena jadi kesannya agama itu jadi ancur-ancuran, jadi murah gitu. Pelecehan agama menurut saya. Ya, kita lanjut. Kita sebagai umat Islam harus ingat kaidah usul fikih yang selalu digunakan para ulama terdahulu kita yang telah bersusah payah membangun republik ini. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, bahwa mencegah kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Padahal ini kalau ini apa istilahnya bukan tidak mendatangkan kemaslahatan ya. Sedangkan mendatangkan kemaslahatan aja di nomor 2 kan daripada mencegah kerusakan. Rahmat meminta semua pihak untuk dewasa dalam menyikapi dinamika sosial yang terjadi. Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat. Maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua, tuturnya itu ya. Kemarin ada demo ujung-ujungnya turunkan Jokowi, alasannya katanya ijazah palsu. Bener-bener nggak masuk akal bener gitu loh. Kalau soal ijazah kan udah rektornya UGM udah klarifikasi, udah nunjukin ijazahnya asli Pak Jokowi, udah nunjukin skripsinya, terus dekannya juga udah klarifikasi, kemudian guru-guru SMA-nya juga udah bersaksi, teman-teman SMA-nya Pak Jokowi juga udah bersaksi, dan ijazah itu sudah dipakai berapa kali itu, jadi wali kota 2 kali di Solo, jadi gubernur sekali di DKI, jadi presiden 2 kali di Indonesia. Itu kurang apa screeningnya itu nggak masuk akal. Terus ada tuntutan misalnya turunkan BBM kan ada hitung-hitungannya kan, kayak zaman Bahula aja kan semua terbuka atau ada hitung-hitungannya kan. Kemudian turunkan sembako atau apa itu. Ya menurut saya ini yang menjijikkan tuh masalahnya begini loh, memakai atribut-atribut yang sudah terlanjur dikenali sebagai atribut agama, seperti serban, seperti baju koko, seperti jubah, seperti pecis, itu untuk dengan kostum ulama agama seperti itu untuk kegiatan-kegiatan yang menjijikkan menurut saya, dan ini menurut saya penghinaan terhadap agama gitu. Nah ini, tapi ya kita bisa memahami karena di situ itu kita jadi tahu bahwa kelompok itu memang ya perusahaan demo gitu loh, perusahaan demo yang ada yang bayar gitu loh. Jadi semacam pemanasan untuk bikin kisruh ke depan gitu.
mendukung politik ya, mereka meskipun mereka ngomong oh kami nggak berpolitik ya jelas antara yang diomongkan dengan yang dilakukan itu ngalor karo ngidul gitu. Bertentangan gitu. Karena saya sebagai orang yang concern terhadap memperjuangkan kepentingan umat beragama, umat Rasulullah, terutama Islam, karena juga ada pesantren di rumah saya. Itu ya sebenarnya saya itu merasa jijik gitu loh melihat seperti itu. Agama mosok dibuat murahan kayak begitu, dibuat untuk cari duit seperti itu. Kalau mereka berkilah, oh nggak ada duit, nggak ada ini, ngomong kosong. Mereka hidup dari mana? Mereka bisa hidup mewah. Tokoh-tokohnya kan bisa hidup mewah, rumahnya bagus, mobilnya bagus. Dari mana itu? Mereka nggak pernah kerja. Gitu loh. Kerjanya cuma demo itu. Jadi ya demo ya. Ya perusahaan demo itu menurut saya. Ramutu kayak gitu, itu benar-benar menjual agama itu kayak gitu. Ya sudah berhentilah. Udah berhenti kayak gitu itu nggak mutu, kerja itu apa, cari kayu bakar itu masih lebih terhormat lah, cari kayu bakar di kebun dijual di pasar lebih terhormat lah daripada kayak gitu. Nanti juga ada yang nanggapi oh iri dengan apa itu, saya bilang rumahnya bagus, mobilnya bagus, cuma iri. Bukan masalah iri, mau jadi kaya raya kayak apapun itu nggak masalah, tapi dengan cara tidak merusak bangsa ini dong, tidak merusak umat Rasulullah dong, tidak menjual agama dong, tidak melacurkan agama dong, kan gitu. Jadi agama itu kan jadi kesannya jadi mereka mengklaim dirinya tokoh agama, orang yang punya otoritas agama, tapi kelakuannya kok membacinkan agama, kok membusukkan agama, itu gimana? Itu bang saya persoalannya seperti itu. Dan terlalu mengada-ada gitu loh, terlalu mengada-ada. Kalau masuk akal tuntutannya, kemudian isu yang dibahas juga masuk akal tuh, ya masih bisa diterima lah dalam negara demokrasi, semua orang bisa mengekspresikan Tapi ini enggak masuk akal, enggak logis sama sekali, membodohkan umat dengan klaim-klaim kebenaran agama yang ngawur, dengan basis argumentasi yang kacau. Gimana ini? Ya, jadi tetapi ya udahlah, mereka memang lagi kerja ya, lagi orang kerja kan nggak cari makan, nggak boleh diganggu. Ya kita rakyat yang cerdas lah, umat beragama yang cerdas, yang aku santri jangan jangan mudah menuruti apa yang kelompok itu inginkan, maukan gitu. Gak usah takut, mereka sukanya ngancem-ngancem, oh nanti nggak dapat syafaat loh. Mereka itu nggak bisa ngasih syafaat. Kelakuan seperti itu menunjukkan bahwa mereka itu di akhirat nggak bisa ngasih syafaat apapun, gitu loh. Mendorong ke neraka mungkin kan. Bahwa agama itu jangan dipakai untuk hal-hal seperti itu. Ya tapi agama kan meliputi semuanya termasuk politik. Iya, nilai-nilai agama harus diterapkan di dalam perilaku politik sebuah bangsa atau negara yang mengakui agama, tetapi tidak mempolitisir agama, tetapi tidak menjual agama seperti itu dong. Aku agak emosi ini. Kayak gitu. Jadi sebagai orang Islam malu gitu loh. Jadi Islam bukan menjadi solusi tapi malah bikin masalah, kan kesannya kayak begitu. Padahal Islam itu kan solusi, Islam itu damai, Islam itu merukunkan. Loh ini kan malah mengadu domba, ini kan malah tidak mempersatukan. Ini gimana? Islam itu kan mempersatukan, damai, ini malah bikin keributan. Islam itu kan keren, cerdas, ini kok enggak cerdas sama sekali, enggak keren sama sekali, enggak logis sama sekali, dan pakai jubah lagi, konyol banget.